Yang pertama adalah selalu menyalakan kamera. Terus yang kedua, bisa tolong di-mute mic-nya, kecuali saat ditanya. Oke, lanjut aja nih Kak. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas soal kurikulum baru, kurikulum 2020, dan seminar tentang review swasta mita 2019. Nah, kali ini kita disponsori oleh Harum, brand parfum lokal yang wanginya cocok buat pria dan wanita, berbagai wangi seperti lily, cinnamon, jasmine, mint, vanilla, dan lainnya. Harum juga bakal launching produk terbaru loh di minggu ini. Kalian jangan lupa untuk follow di Instagramnya di @h.room_official. Untuk Alda Yufada, bisa tolong dimatiin dulu mic-nya. Ya. Terus sponsornya ada lagi dari Peppercorn. So Peppercorns is a project established in 2010. They create works that pop up from imagination about silly things, modern lifestyle, and the life Peppercorn to create monsters that project the gadget, which is currently widely used among young people. And inspiration makes Peppercorns products are worthy to be collected. Dan jangan lupa follow-nya di peppercorns.id. Nah, selain itu juga kita ada dari sponsor dari Mirabelle & Co. Mereka salah satu brand yang baru rilis tahun 2020. Brand ini menjual berbagai outfit Korea yang harganya tuh murah-murah. Mereka langsung diimport dari Shanghai, Cina. Selain itu mereka juga punya produk sendiri. Nah, kalian bisa cek di Instagramnya di Mirabelle & Co. Oke, terus kalian kalau buat dapat info tentang swasta mita dan lainnya, kalian bisa follow di official swasta mita dan di serat.fik. Nah, oke. Kita bakal langsung mulai aja ya. Sekarang kita kedatangan tamu nih. Halo, selamat sore Ibu Ila. Hai, selamat sore. Sore, Bu. Gimana? Kabarnya gimana, Bu? Oh, masih waras kok, tenang aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti dosen-dosen pada pusing ya, Bu, soal LMS. Oh, kau jangan sebut-sebut itu. Ini mau malam minggu, nggak usah sebut-sebut LMS. Oke, kita waktunya weekend ya, Bu ya, waktunya. Iya, weekend aja. LMS-nya juga mau weekend kok, tenang aja. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngebahas soal kurikulum baru sama Bu Ila. Kita langsung aja ya, Bu, ngebahas soal kurikulum baru. Nah, boleh. Bu, apa sih perbedaan kurikulum 2020 dengan yang sebelumnya? Oke. Kalau sebelumnya, ini mungkin untuk teman-teman yang baru gabung di KRIA, di angkatan 2020 terutama, ini mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau kurikulum sebelumnya itu tuh dibagi menjadi 4 tahapan gitu. Jadi kalian kan kuliah itu tingkat 1 sampai tingkat 4 kan ya. Nah, kalau kurikulum lama itu di tahapan tingkat 1 itu kamu belajar yang dasarnya dulu. Semua kamu pelajari gambar dasar dan lain sebagainya. Terus di tingkat 2 itu kalian mulai masuk yang basic untuk pengetahuan dasar untuk khusus KRIA, tekstil, dan fashion. Seperti itu. Jadi kalau tingkat 1 tuh masih basic kayak sekarang yang kamu ambil gitu. Kayak sebenarnya sih bedanya itu kalau yang dulu sama yang sekarang, yang tingkat 1-nya masih tetap fokus ke kuliah umum, kemudian ke mata kuliah universitas, itu diselesaikan di tingkat 1, seperti itu. Nah, begitu tingkat 2, kalau di kurikulum lama, itu kalian belajar yang basic, kayak basicnya gambar, ilustrasi fashion, itu seperti apa. Kemudian di tingkat 3 itu, kalian masuk ke level yang intermediate. Intermediate tuh kayak level menengah gitu, di mana kamu mulai belajar tentang basic kalau mau bikin busana seperti apa, kalau mau bikin batik itu kayak gimana. Jadi itu semua dipelajari gitu. Jadi dari tingkat 1 sampai tingkat 4
itu semua dasar tentang kriya, tekstil, dan fashion itu dipelajari di saat yang bersamaan gitu. Ya. Nah, paham ya maksudnya? Jadi tingkat 1, 2, 3, 4 itu kalian belajar pengetahuan itu tentang kriya, tekstil, dan fashion di saat yang bersamaan gitu. Jadi tidak berjenjang. Nah, kalau di kurikulum 2020 itu kita bikin konsepnya itu dari fiber to fabric to fashion. Jadi tingkat 1 kalian beresin dulu deh kuliah-kuliah universitas yang literasi data dan lain sebagainya, agama dan lain sebagainya, itu diberesin dulu semua. Kenapa? Supaya kamu bisa fokus ketika di tingkat 2, kamu akan belajar tentang fiber, tentang serat. Sebelum kita bikin baju, itu ada seratnya dulu kan ya, gitu. Jadi kan tahapan kalau metamorfosis dari sebuah produk busana itu harus dimulai dari apanya dulu, dari seratnya dulu, ya kan? Kan kamu mesti kenal dulu nih serat katun tuh kayak apa, serat nanas tuh gimana, treatmentnya seperti apa, material tuh ada apa aja sih jenisnya gitu. Nah, kemudian di tingkat 3 itu baru kamu masuk ke yang namanya fabric gitu. Kamu belajar mengenali kainnya dulu. Kainnya itu seperti apa karakteristiknya. Dia kalau mau dijadiin baju, bisanya seperti apa. Terus di atas kainnya sendiri, itu bisa dikasih treatment apa sih? Kayak kamu mau rajut, kamu mau sablon, kamu mau batik di atasnya, itu kayak gimana gitu prosedurnya, prosesnya. Itu kamu belajar tuh nanti di tingkat 3. Nah, nanti sampai ke tingkat 4, itu kalian udah mulai yang namanya beneran bikin konsep untuk produk fashion, di mana kamu baru bener-bener belajar mendesain itu di tingkat 3 semester ke-6 ya. Baru nanti di tingkat 4 itu semester ke-7 baru kamu bener-bener mengaplikasikan gitu. Si busana kamu seperti apa, dan di situ juga kamu di tingkat 3 sampai ke tingkat 4 itu kalian juga belajar kalau punya produk dijualnya tuh gimana sih? Ya, jadi banyak kok teman-teman yang kayak Harum juga kan sebenarnya itu digagas dari mata kuliah tingkat 4, tingkat 3 gitu, dia udah mulai digagas. Nah, jadi memang di sini kita nggak di kurikulum baru, di Prodi itu nggak pengen kalian overload dengan belajar tentang sekaligus tentang kriya, tentang tekstil, tentang fashionnya itu di tiap tingkatan gitu. Jadi kita berusaha untuk bagi supaya kalian bisa lebih paham, lebih punya waktu lebih lama untuk eksplorasi seperti itu. Kalau mungkin teman-teman yang angkatan 2018 sama mungkin di sini ada 2017, pasti agak bingung gitu loh. Mata kuliah Reka Rakit aja, saya udah ngambil mata kuliah Reka Rakit nih. Kok sekarang mesti ngambil Reka Rakit lagi ya gitu? Karena sekarang mata kuliah Reka Rakit itu kita kasih studio. Dengan pengalaman 3 SKS itu kayaknya nggak cukup gitu buat kalian belajar Reka Rakit. Kayak 3 SKS itu tuh untuk pengantarnya aja, kamu kan baru ngulik-ngulik tekniknya gitu. Terus kapan kamu berkaryanya? Nah, makanya kita ngasih ruang 3 SKS lagi untuk studio, supaya kamu punya waktu untuk berkarya. Harapannya sih seperti itu. Jadi kalian punya lebih banyak waktu untuk explore tiap teknik sampai tuntas. Gitu ya. Kurang lebihnya sih seperti itu perbedaannya. Sama ya mungkin output-nya itu memang sangat sekarang lebih difokusin untuk kalian menghasilkan produk fashion. Tapi bukan produk fast fashion ya. Gitu. Ini produk designer gitu. Jangan mikir H&M atau Mango atau Zara. Kita nggak main di level itu. Gitu. Jadi pikirin mungkin kalau aksesoris itu mungkin kayak Car Jewelry atau kayak Your Hands yang memang dia harus kamu mesti pesen dulu gitu berapa hari baru produknya dibikinin dan harganya tidak murah gitu. Atau mungkin kayak kalau produk tas mungkin kayak tulisan seperti itu. Kalau busana tuh mungkin kayak levelnya level paling enggak ya Lulu Lutfi Bibi lah atau Ana Avanti gitu, mainannya yang ke atas itu gitu.
Tapi bukan berarti kemudian kalian nggak bisa bikin produk fast fashion juga atau local brand gitu. Bisa aja sih sebetulnya. Ya, tergantung dengan apa yang kalian inginkan nanti sesudah lulus begitu. Jadi gitu sih kurang lebihnya. Oke, Bu. Terus ada lagi nih, Bu. Apa aja, Bu, dampak bagi mahasiswa yang kurikulumnya berganti di pertengahan semester ini? Nggak ada. Bukan. Kalian itu tetap akan lulus dengan 144 SKS. Nah, selama kalian studi plan-nya tetap sesuai dengan yang sudah disosialisasikan oleh dosen wali. Kalau di 2019, angkatan 2019 mungkin ada yang hadir di sini, dampaknya nggak terlalu kerasa sih, karena mereka kan baru nyelesain tingkat 1 ya, gitu. Nah, kalau buat angkatan 2018 nih yang transisinya paling kerasa, gitu. Kalau 2017 kan udah mau pra-TA ya, gitu, udah lagi pra-TA sekarang. Nah, kalau 2018 itu sebenarnya nggak akan ada dampak yang signifikan sih, karena basically kontennya sama. Cuman mungkin waktu kalian masih pakai kurikulum 2016, itu waktu kalian untuk eksplorasi itu memang lebih sedikit daripada yang 2020 gitu. Nah, tapi bukan berarti kemudian karena waktu untuk eksplorasi kita berikan tambahan dengan nambah 3 SKS lagi gitu. Bukan berarti kemudian bebannya jauh lebih berat atau lebih ringan, enggak, sama aja kok sebenarnya gitu. Tapi mungkin yang 2018 sih harapannya akan lebih banyak waktu buat istirahat sih sebetulnya. Karena kan ya eksplorasi lama ya buat teman-teman tuh sebetulnya. Jadi kita berharap kalian bisa lebih fokus gitu. Tapi kalau dampak secara administratif, secara SKS, nggak ada sih gitu. Jadi kalian juga tidak wajib untuk mengulang mata kuliah atau mungkin mengambil mata kuliah baru yang memang belum diambil, iya. Karena itu kan mata kuliah bahasa enggak ada. Begitu. Bu, kalau dalam pembuatan kurikulum baru ini, apa aja sih pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam menyusun kurikulum 2020? Saya nggak akan menjawab berdasarkan pertimbangan yang terlalu teknis ya, karena mungkin nggak akan terlalu paham juga gitu. Tapi yang jelas, kalau dari pemerintah itu ada parameter yang namanya kurikulum merdeka. Mungkin kalian sering dengar ya yang namanya kelas merdeka, kurikulum merdeka gitu. Nah, kalau yang namanya dalam membuat pertimbangan kurikulum baru, setiap universitas atau lembaga institusi pendidikan itu akan mengacu kepada aturan pemerintah gitu. Jadi kurikulum baru yang kita buat juga sekarang itu mengacu ke aturan pemerintah, di mana sekarang kalian harus punya experience yang namanya kelas merdeka. Ya, ini bukan kelas merdeka loh guys, ini kelas pandemi sebenarnya. Tapi di satu sisi LMS ini memang di awalnya sebelum pandemi itu dirancang untuk mempersiapkan kalian kelas merdeka. Jadi ibaratnya kayak kalian itu kuliahnya bisa 1 minggu ketemu dosen, 1 minggu lagi kalian bisa kuliah dimanapun kamu berada gitu. Jadi sistemnya kayak on and off gitu. Seminggu ketemu, terus minggu lagi kalian nggak ketemu, tapi mungkin eksplorasi atau ngerjain tugas gitu. Baru ketemu lagi di minggu berikutnya. Harapannya sih sebenarnya seperti itu kalau nggak ada pandemi gitu. Kemudian pertimbangannya itu dengan adanya kelas merdeka juga kita harus ngasih kesempatan ke kalian untuk bisa merasakan yang namanya magang dan internship lebih lama tentu saja gitu. Jadi itu juga kita mempersiapkan itu. Jenjang seperti itu kayak dari fiber, fabric, fashion itu dengan harapan ketika nanti kalian sudah transisi dari tingkat 3 ke tingkat 4, kalian tuh udah sebenarnya udah siap buat masuk industri. Gitu, udah siap untuk punya bekal dasar gitu untuk kalian nanti ke industrinya seperti apa. Atau kalau kalian mau riset, kan macam-macam ya, ada yang lebih suka riset, ada yang emang lebih suka desain, ada yang lebih suka dagang gitu dan lain sebagainya. Nah, terus selain itu juga ada pertimbangan kayak kita ngundang teman-teman dari industri juga sebetulnya. Jadi kemarin itu kita ngundang dari Elzata, kemudian ada juga dari J Batik, ada juga dari Jena and Kaya, ada dari Happy Go Lucky gitu.
pas kemarin banget sebelum kita lockdown itu alhamdulillah kita sempat ngundang dan ada acara tukar pikiran gitu sama teman-teman di industri. Kayak kalian itu nanti kalau kerja kebutuhannya apa sih gitu. Karena banyak ya pasti yang mempertanyakan gitu. Ini nama jurusannya Kria, Tekstil, dan Fashion. Terus kalau saya lulus, itu saya lulus jadi apa? Karena kan nggak dibilang kemudian mungkin teman-teman yang ngelihat di Lasal sama di Esmod atau di Maranatha itu kan jelas tuh jadi fashion designer gitu. Nah, sebenarnya di sini karena levelnya S1, kalian outputnya tetap akan jadi fashion designer juga gitu. Cuman kamu jadi fashion designer yang punya nilai lebih gitu dibandingkan sama fashion designer yang lulusan Maranatha atau Lasal atau Esmod. Sorry ya, saya boleh berbangga hati untuk itu gitu karena setahu saya banyak yang kalian di sini diajarin survei, structure, diajarin bisnisnya, semuanya tuh kalian diajarin gitu. Jadi kalaupun nanti sesudah lulus kamu mau berkarya, kamu itu karyanya nggak akan sama gitu sama desainer-desainer yang sekolah dengan konsep, saya ngomongnya konsep barat gitu. Kenapa saya ngomongnya konsep barat? Karena yang diajarin fashion itu kan sebenarnya banyak pengaruhnya itu memang dari pengaruh barat, dari pengaruh luar gitu kan. Sedangkan kalau di Kria ini yang kita angkat itu banyak lokal konten gitu. Jadi nilai lebihnya itu tuh atau value-nya itu tuh produk kalian tuh sebetulnya bisa jauh lebih baik dibanding dan nggak pasaran gitu. Kita harapannya seperti itu. Kemudian kita juga dengar feedback dari teman-teman industri juga gitu bahwa kalau nanti ke depannya pekerjaannya akan seperti apa gitu. Kemudian kita juga nge-review lagi dari alumni, kita nanya nih ke alumni kalian juga gitu. Kemarin pas kuliah itu apa yang kalian rasakan gitu. Banyak yang berkomentar bahwa suka bingung gitu antara mata kuliah A sama mata kuliah B itu mata kuliah A di tingkat 2 dengan mata kuliah B di tingkat 3 itu kayak nggak nyambung gitu loh. Sebenarnya mempelajari hal yang sama tapi kok nggak linear, nggak nyambung. Yang dari tingkat 2 nggak bisa kamu aplikasikan atau keburu lupa mungkin ya gitu diaplikasikan ke tingkat 3 atau mungkin kalian udah capek sendiri gitu kayak atau kekurangan waktu gitu untuk fokus di situ dan memang mata kuliahnya banyak banget sih gitu. Jadi perbedaan paling fundamental itu adalah dari jumlah mata kuliah gitu. Jadi kalau jumlah SKS sih tetap sama, tapi jumlah mata kuliahnya itu kita mampatkan gitu supaya makanya kalau angkatan 2019 yang tahun ini itu cuma ngambil seingat saya tuh 18 SKS atau 17 SKS gitu. Karena kan udah pernah ngambil mata kuliah sebelumnya kan ya yang di ekivalensi. Nah, itu juga 17 SKS tapi studionya ada 2 gitu. Jadi itu yang mereka nggak ngeh sebenarnya. Ya sekarang tuh studio itu satu semester itu ada 2 studio yang harus diambil alih-alih 1 ya. Biasanya kan tiap tahun tiap semester tuh cuma 1 studio. Sekarang tuh ada 2 studio dan beban studio itu jauh lebih berat. Begitu. Jadi memang kalau mau disimpulkan ya pertimbangannya sebenarnya banyak dari pemerintah iya, dari industri iya, feedback dari alumni iya gitu untuk mengetahui ke depannya itu kalian kebutuhannya apa sih gitu ketika kuliah gitu. Bisa nggak kalau kalian misalkan suatu saat harus kuliah sambil kerja, apakah kita bisa support itu gitu? Karena kita harapannya juga ya kamu di tingkat 3 udah kalau bisa kerja dan nggak ganggu kuliah, kenapa enggak? Gitu. Oke, fokus utamanya adalah bagaimana kalian bisa menghasilkan karya dan menikmati prosesnya sebenarnya. Jadi kita itu kepingin kalian, misalkan kalian itu bisa menikmati experience-nya dalam berkarya gitu. Jadi kayak bikin pola busana itu emang kadang tuh suka bikin pusing gitu. Tapi kita pengen kalian bisa menikmati itu gimana caranya. Jadi fokusnya di kurikulum 2020 ini pada akhirnya adalah bukan hasil sih. Karena kalau misalkan ngomongin hasil, ya hasil sih relatif ya. Ada yang hasil karyanya bisa langsung bagus. Nah, itu lucky bastard biasanya. Aduh, maaf ya saya ngomongnya begitu. Ada yang hasil karyanya masih biasa-biasa aja, ada yang hasil karyanya masih kurang bagus gitu. Tapi yang paling penting adalah
kamu belajar sesuatu nggak dari prosesnya itu? Karena yang namanya karya, kayak namanya gambar aja. Gambar itu kalian pasti masuk ke prodi ini dengan kondisi belum terlalu bisa gambar. Dan itu nggak masalah gitu. Kalau kalian di ITB, mungkin saya ngambil contoh ya, di ITB itu ada tes gambar, kamu harus bisa gambar dan lain sebagainya. Kalau di kita tuh kayak perspektifnya tuh gini, gambar itu segimana-gimananya, ya memang betul gambar manual itu penting. Tapi kalau misalkan sampai kamu belajar gambar manual pun, dan kelihatannya kok gambar saya masih nggak bisa sebagus punya teman saya gitu, kamu selalu masih bisa belajar yang namanya teknik digital untuk memperbaiki itu atau memperbagus itu gitu. Jadi kalau kita ngomongin generasi kalian sekarang gitu, itu semuanya udah orientasinya udah bukan pada hasil sebetulnya, tapi pada proses gitu. Iya betul, IPK tinggi itu penting. Karena IPK itu, kalau kalian nanya saya, IPK tinggi-tinggi buat apa sih gitu? Buat dipakai ngajuin beasiswa. Nah, itu yang paling utamanya ya. Kalau kalian mau realistis nih, di tengah pandemi gini banyak banget yang nanyain, nawarin beasiswa. Kemudian kalau kamu lihat IPK-nya mintanya 3,25, lumayan tinggi itu. Nah, yang saya bisa pastikan adalah, ya betul kamu memang tetap sebisa mungkin mengejar IPK-mu, tapi yang namanya IPK itu, kalau di kita pada prinsipnya selama kamu mengerjakan, hasilnya baik, ya IPK kamu nggak akan kenapa-kenapa gitu. Selama kamu tidak menghilang di kuliah dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada yang sering dengar istilah dosennya killer, susah ngasih nilai dan lain sebagainya gitu. Mungkin kakak-kakaknya yang kuliah di negeri ada yang kayak gitu. Mohon maaf, di kami nggak kayak gitu gitu. Karena kita benar-benar melihat proses kamu itu seperti apa gitu ya. Jadi dan disitulah kamu bisa ya IPK itu ibaratnya reward gitu buat kalian. Tapi di satu sisi yang apa sih yang jadi fokus utamanya yang jadi core banget nih di kurikulum 2020 adalah pertama adalah proses. Nah, ada lagi hal yang kedua adalah benar-benar memahami gitu bahwa di sini tuh kalian akan belajar untuk mengolah yang namanya lokal content atau mungkin ada yang pernah dengar istilah budaya Nusantara gitu. Yang ada di Indonesia, yang di luar negeri tuh nggak punya gitu. Batik itu tuh cuma ada di kita doang gitu. Kalau kamu ke magang di desainer luar itu yang ada di negara Eropa, kebudayaan Eropa itu nggak sekaya kebudayaan kita sendiri gitu. Jadi itu yang sebenarnya masih bisa kalian manfaatkan seperti itu. Jadi gitu sih kurang lebihnya kalau untuk fokus di kurikulum 2020 ya. Gitu. Nah Bu, ini ada pertanyaan terakhir nih kan, informasi yang kurikulum 2020 ini terdapat pilihan magang, terus memulai usaha sendiri dan lain-lain. Apakah tetap berlangsung saat pandemi atau tidak? Oke, jadi kalau yang namanya 3 program itu kalau di universitas, mungkin nanti kalau kalian searching ya, itu namanya program REP, Work Ready Program, gitu. Jadi Work Ready Program ini kalau di Prodi Kria itu ditawarinnya ketika kalian dari tingkat 3 mau ke tingkat 4. Nah, jadi kalau biasanya itu pas di akhir tingkat 3 kalian kan akan melakukan yang namanya KP, kerja praktek 240 jam. Dan itu wajib untuk semuanya gitu. Nah, kalau yang namanya kerja praktek itu sebenarnya 240 jam itu kurang lebihnya hanya 2-3 bulan aja. Kecuali kalau kamu mau kerja 10 hari dikali 24 jam, nggak tidur. Selesai tuh KP-mu 3 bulan jadi 10 hari gitu. Tapi kan nggak mungkin ya gitu. Nah, cuman dalam durasi itu sebetulnya ketika KP kalian nggak terlalu belajar banyak kalau mau jujur ya gitu. Kayak 3 bulan kalau ada project ya kamu paling hanya bantu-bantu kecil-kecil aja gitu. Kamu nggak akan benar-benar belajar sesuatu. Mungkin hanya kayak pengenalan budaya bekerja desainer itu kayak gimana ya paling sebatas itu. Tapi universitas itu dengan mengikuti program kelas merdeka yang disiapkan oleh pemerintah, itu meminta kami program studi menyiapkan yang namanya REP atau Work Ready Program dengan 3 skema. Pertama, skema internship 1 tahun.
Berarti 1 tahun itu, apakah saya harus tetap KP? Ya, KP tetap harus gitu. Tapi kan KP 3 bulan. Sesudah kamu KP 3 bulan, kalau studi plan kamu tepat waktu dan tidak ada masalah akademik, kalian boleh lanjut terus kerja di tempat KP itu selama 1 tahun. Dan tugas akhirnya juga di situ. Jadi kita nggak akan ketemu kamu selama tetap kuliah, tapi kuliah itu kita siapin kelas online gitu. Jadi tenang aja, kamu tetap bisa kuliah sambil kerja gitu ya. Mungkin saya ngambil ilustrasinya, misalnya siapa nih di sini? Misalkan Najwa nih. Najwa itu ngambil program KP di Syafira selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu ternyata Najwa itu sangat sangat diapresiasi di situ gitu. Dan Najwa itu kalau boleh ya nerusin gitu sampai habis KP itu masih tetap nerusin. Nah, Najwa boleh mengajukan untuk terus internship, mengajukan untuk program rep internship namanya yang selama 1 tahun. Di mana Najwa nanti ya tugas akhirnya itu juga bakal based on hasil kerjanya Najwa di Syafco, seperti itu. Tetap bikin karya sih, tetap ada eksperimen dan lain sebagainya ya, tergantung dengan topik yang diambil. Gitu. Nah, itu yang internship ya, jadi skemanya itu kalau sama KP sekitar setahun 3 bulan lah. Terus kalau yang berikutnya itu ada namanya skema researchship. Researchship itu tuh skema kalian jadi asisten peneliti. Gitu. Misalkan ada yang suka meneliti di sini, itu skemanya selama 1 semester. Dan itu ada di sesudah KP, itu ada di semester 7. Gitu. Jadi di semester 7 itu biasanya kan kita ada kuliah pra-TA ya. Kalau kuliah pra-TA itu studio 8. Nah, semester 7 itu kalian bisa magang di dosen sebagai asisten peneliti, atau kalian bisa magang di Balai Besar Tekstil, atau Balai Besar Kerajinan Batik, dan lain sebagainya sebagai asisten peneliti di situ. Jadi kalian memang posisinya sebagai researcher, kalau yang tertarik jadi researcher. Nah, dan itu skemanya selama 1 semester. Nanti balik lagi ke kampus, udah tinggal siap tugas akhir berdasarkan hasil ya di semester 7 itu. Gitu. Jadi ibaratnya researchship tuh kayak nyari data sih sebenarnya gitu. Kuliahnya gimana? Ya sama, kuliahnya tetap online. Seperti itu. Kemudian skema yang terakhir itu ada skema namanya entrepreneurship. Nah, skema entrepreneurship ini juga skemanya selama 6 bulan, 1 semester. Jadi paling lama itu internship memang. Internship itu 1 tahun, entrepreneurship itu 6 bulan atau 1 semester, researchship itu 1 semester juga. Kalau entrepreneurship itu hampir sama kayak researchship. Cuman kamu mungkin magangnya itu di perusahaan, atau kalian bisa magangnya di perusahaan atau local brand ya, atau desainer gitu. Tapi fokusnya ya namanya entrepreneurship. Berarti ya kamu entah membuat satu produk dan melakukan marketing atas produk itu, atau kalian bisa juga membuat brand sendiri, startup sendiri gitu. Selama 6 bulan itu kalian bikin startup, kemudian nah itu adalah hasil dari yang namanya rep entrepreneurship. Nah, outputnya adalah kalau di rep entrepreneurship itu memang berupa bisnis gitu. Dan bisnisnya yang sudah berjalan kayak macam Harum inilah ya. Gitu. Udah berjalan dan ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan sebagai bisnis yang sustain untuk kedepannya seperti itu. Jadi, nah tapi ada tapinya. Tadi kan ada pertanyaannya, ini kalau masa pandemi berlaku nggak nih? Gitu. Berlaku ya, gitu. Karena kalian udah masuk pra-TA, udah telat. Iya, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Gitu. Jadi, kalau buat 2018 yang sedang kita berusaha, kan 2018 kan belum kerja praktek kan ya. Nah, untuk 2018 ini yang sedang kita usahakan adalah utamanya sih kalau ngelihat dari geliat-geliat kepengennya, banyak yang kepengen internship 1 tahun gitu. Itu sedang kita usahakan. Nah,
kalau kalian mau tahu nanti prosedurnya apakah nyari sendiri atau gimana, sebenarnya enggak gitu. Kenapa kita bilang di pandemi itu, saat ini pandemi nggak kita buka dulu programnya, karena memang kalian tahu sendiri kalau sekarang itu kondisi pandemi kan banyak local brand lagi turun, banyak perusahaan juga lagi berusaha untuk ya udah istilahnya kayak udah survive aja gitu dengan segala kesulitannya. Plus kita dari Prodi rencananya tuh pengen main ke beberapa perusahaan untuk menjalin kerjasama. Kenapa sih kok Prodi harus bikin kerjasama gitu? Nanti kalian juga boleh ngajuin perusahaannya sendiri atau bisa juga sama perusahaan yang sudah dikerjasamakan oleh Prodi gitu. Biar memudahkan kalian juga sih sebenarnya. Itu juga termasuk program KP ya. Tapi kalau program KP itu yang khusus, kita punya program KP khusus anak serat gitu. Jadi pengurus serat itu kita bantu dengan berikan surat rekomendasi, tetapi kita coba prioritaskan kepada perusahaan yang sudah kita jalin kerjasama atau local brand yang udah kita jalin kerjasama, seperti itu. Sehingga kalau pengurus serat sih harapannya pasti akan dapat tempat KP gitu. Ya iyalah, udah ngurusin kalian seangkatan ya 500 orang, terus KP dan tugas akhirnya masih disusahkan di prodi kan kasihan gitu. Jadi kita juga ngebantuin gitu buat teman-teman pengurus serat gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang lain juga terbuka juga gitu kesempatannya, terutama untuk 2019 dan 2020 nih gitu. Targetnya kami sih sebenarnya di 2018 mungkin yang baru kita buka itu internship 1 tahun. Tapi kalau di 2019 sama 2020 kita berharap tiga-tiganya programnya udah ada gitu. Jadi kalian juga bisa merasakan yang namanya kerja di industri seperti apa. Sama kalau buat 2020 itu ada satu nama mata kuliahnya, mata kuliah baru nih, judulnya studi profesi. Nah, studi profesi itu kalau mungkin kakak-kakak kalian atau adik kalian ada yang kuliah D3, itu kan sebenarnya kuliah buat anak D3. Kenapa sih kok di S1 ada studi profesi? Biar kamu juga ngerti profesi kalian, kalau misalkan nanti udah lulus, itu prospeknya apa aja, kerjanya kayak gimana, jadi desainer tuh gimana, punya usaha tuh kayak gimana. Terus kalau kamu mau jadi di asisten atau kamu pengen, saya nggak mau, sebenarnya saya suka busana sih, tapi saya lebih suka tekstilnya gitu. Kalau kalian mau jadi desainer tekstil itu gimana, desainer aksesoris tuh kayak gimana gitu. Jadi akan banyak kedatangan teman-teman dari industri juga yang akan ngasih tips, kemudian ngasih sharing juga gitu tentang di industri itu seperti apa gitu. Nah, sayangnya di 2018 sama 2017 belum ada ya, tapi boleh sit in kok nanti kalau ada kuliah umumnya. Oke? Jangan sedih, jangan sedih. Begitu. Jadi program ada untuk rep, silakan ditunggu terutama untuk 2019 dan 2020 dan 2018. 2017, nah soleh-soleh lah kalian ya mengerjakan tugas akhir. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin ada dari teman-teman di sini, dari teman-teman yang baru gabung, maba, mau nanya apa? Iya, boleh ditanya, kalau yang bertanya nyalain mikrofonnya. Oke, jadi kesimpulannya ya Bu, sambil kita nunggu ada yang mau nanya itu perubahan kurikulum itu kan menggantikan kurikulum yang sebelumnya, Betul. ditinjau dari kurikulum sebelumnya dan fokus pada proses pemahaman mata kuliah dan mengolah lokal konten yang ada di Indonesia juga ya Bu ya? Betul. Kalau untuk saya rasa sih kalau di 2020 mungkin nggak akan terlalu ada pertanyaan yang gimana juga gitu, karena pasti 2020 juga masih bingung nih gitu kan. Ini tuh apa sih? Saya masih nggak ngerti karena kan 2020 kan nggak ngalamin kurikulum 2016 gitu. Jadi mungkin kalau penjelasan ini tuh akan lebih banyak bermanfaat buat teman-teman di 2019, di 2018 gitu. Kalau 2020 sih udah set dengan semua
mata kuliahnya sudah seperti itu gitu. Yang transisi itu kan 2019 sama 2018 dan 2017 gitu sih. Jadi kalaupun nggak ada yang nanya juga saya sih nggak akan heran gitu. Pasti yang akan banyak nanya sebenarnya kalian nih yang di 2018. Karena kita bingung kayak, aduh kok bisa berubah, ini namanya berubah gitu. Padahal sebenarnya sama aja ya Bu. Betul, namanya itu juga kita rubah biar saran dari industri loh, itu namanya dirubah sebenarnya. Justru industri itu begitu lihat kurikulum yang lama, yang 2016 itu mereka komentarnya, yang paling saya ingat, mata kuliahnya banyak banget. Itu kata mereka gitu, karena kok mata kuliahnya itu banyak banget, terus kayaknya agak ribet ya gitu. Mungkin kalau industri kan sebenarnya lebih praktis dan gimana caranya kalian lebih mendalami itu kan sebetulnya kalau industri itu. Nah jadi kita dengan pertimbangan bahwa sekarang gini, di Indonesia sendiri yang sekolah desain aja yang memang khusus untuk jadi fashion designer atau kriawan gitu atau desainer tekstil itu kan banyak sekali ya lulusannya tiap tahun gitu. Jadi memang ya PR kita adalah memberikan kalian bekal ketika kalian lulus kamu punya identitas yang berbeda gitu dengan teman-teman yang dari UPI, dari ISI, dari ITB gitu. Harapannya sih seperti itu. Oh iya. Jadi kurang lebihnya gitu sih. Oke Bu. Oh ya ini pada nggak bisa dinyalain ya kameranya, nggak apa-apa, boleh dimatiin sebagian karena memang kayaknya banyak yang join. Nggak apa-apa yang kameranya mati. Kamelin ada suara apa tuh Kak? Lagu apa tuh Karin? Lagu apa tuh Kak? Kayaknya ini saatnya untuk giveaway Yeay! Yeay! Kita bakal ada giveaway. Jangan ngantuk ya guys, kita masih ada bahas lagi nanti soal review swastamita. Nah, sebelum itu kita bakal ada giveaway dari voucher dari Harum. Pertanyaannya cukup gampang. Kalau kalian tadi merhatiin apa yang dipaparin sama Bu Ila, ya itu ada suara siapa? Dio Firmansyah. Tolong matiin dulu mic-nya. Kalian bisa jawab di kolom chat ya. Oh ya juga aku mau ngingetin kalau pemenang bakal diumumin nanti di akhir acara. Juga kita bakal ngasih link buat seksi absensi kalian. Pertanyaannya itu berapa tahun sekali kurikulum itu diganti? Tadi pada perhatiin kan? Ya. Bisa di chat ya di kolom chat. Ayo. 100 tahun mah. Masih ada nggak ya aku di sini? 1000 tahun Bu katanya Bu. Waduh. Nah. Ih, banyak. Sehari sekali, emang minum obat. Wah, udah banyak juga nih yang jawabnya. Kalau sehari sekali kita mabok kali ya. Bu. Mabok, kalian juga mabok kayaknya. Ganti-ganti mulu sih Bu, yang bener yang mana? Udah pusing banget kayaknya Bu. Oke, udah dapet ya Kak yang pemenangnya. Oke, kita udah dapet pemenangnya. Terima kasih buat Bu Ila udah ngeluangin waktunya bersama kami. Sama-sama. Sehat-sehat ya Bu, semangat kita kuliah, kita juga. Iya, betul. Mari kita berjuang dengan ke-LMS-an ini ya. Okay. Sekarang waktunya weekend, jangan memikirkan LMS dulu. Jangan mikirin LMS dulu gitu. Tapi by the way, saya sih nitip pesan aja kalau teman-teman ada kesulitan dengan LMS-nya, apalagi lagi error Bu LMS-nya. Emang LMS tuh nggak pernah error. Tiap kali saya mau buka error mulu. Sama aja sih sebenarnya LMS itu adalah permasalahan sejuta mahasiswa dan sejuta dosen gitu. Tapi sebenarnya kita cukup beruntung dibandingkan teman-teman di universitas lain gitu karena ada LMS. Tapi kalau kalian terkendala, tolong jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke dosen wali atau ke dosen mata kuliah bahwa kalian
ya, jangan Iya. sungkan. Terus kalau misalkan kalian ngerasa kayak, Pak, doang, feedbacknya kayak gimana sih gitu. Makanya butuh feedback dari kalian juga. Seperti itu. Ya, besok ada Ya. kelas, mohon maaf ya. Salma Halimatus, mikrofonnya. Oke. Terima kasih Bu Ila sekali lagi. Kita bakal ngebahas seminar review Swasta Mita 2019 nih. Kali ini kita bakal bergabung dengan nanya-nanya ke siapa, Karin? Ke Kak Make, wakil madam kita. Kak Make. Halo semua, selamat sore. Suara aku ada jelas? Ada Kak. Udah jelas. Hai Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Masih dibingungkan dengan LMS saja. Sama. Harus disebut karena deadline-nya banyak sekali ya. Numpuk. Ada kuis ya Kak? Oke, langsung aja kali ya Kak ke seminar Swasta Mitanya. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, apa aja sih rangkaian kegiatan event Swasta Mita 2019 kemarin? Kalau rangkaian acara Swasta Mita tahun kemarin kurang lebih tuh nggak terlalu beda jauh ya sama yang tahun ini. Cuman memang pelaksananya tuh kalau untuk tahun kemarin itu kan dilaksananya secara offline ya di tempat kayak gitu. Kita ada fashion show, kita ada exhibition, kita ada workshop, dan kita ada talk show. Cuman memang mungkin beda materinya aja dari tahun ini. Kalau tahun kemarin itu acara Swasta Mita itu diadain di mana sih, Kak? Kalau acara Swasta Mita tahun kemarin, kita itu ngelaksanainnya agak jauh ya kalau dari sini itu di Yulian Shah Akbar. Jadi kalau kalian ke sana tuh agak sedikit ke Lembang nggak jadi gitu loh. Kalau belok sini tuh udah masuk Lembang gitu. Jadi adem-adem lah ya, acaranya malam agak sedikit masuk angin nggak apa-apa. Tapi acaranya lancar. Okay. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada dong Kak. Abis ini kendalanya apa aja nih Kak dari kegiatan Swasta Mita yang kemarin? Kendala tahun kemarin yang pertama, kita tuh kan ngelaksanain Swasta Mitanya tahun kemarin itu 3 hari berturut-turut ya. Terus di hari pertama itu yang datang membludak. Sedangkan di Yulian Shah Akbar itu tempatnya tuh nggak terlalu bisa menampung banyak orang lah. Banyak, tapi nggak sebanyak itu gitu. Jadi cukup sempit gitu kalau mau bergerak ya kayak di awal-awal, tapi pas semuanya udah duduk dan fashion show-nya mulai itu baru kayak lumayan lah agak tenang kayak gitu ya, udah lancar lagi. Terus yang kedua, di sana itu banyak tangga, jadi kok buat loading in barang dan loading out itu tuh lumayan agak gempor ya guys, naik turun tangga, bawa manekin, bawa baju-baju berat, nurunin ke lantai apa tuh baju di busana yang berat-berat itu kayak mau nangis, tapi nggak apa-apa, bagus hasilnya, alhamdulillah lancar. Itu sih kendalanya paling cuma di situ aja. Overall kendala-kendala kecil yang kayaknya ya bisa diselesaikan saat itu juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang paling mengesankan di acara Swasta Mita tahun kemarin? Yang paling mengesankan pertama, ini kalau buat aku pribadi ya, pertama itu tuh pertama kalinya aku mengadakan fashion show sendiri gitu loh, aku terlibat dalamnya. Terus yang kedua lebih ke ini, kan itu ada fashion show-nya ya, yang di fashion show itu kan baju-baju adi busana atau couture, terus baju TA, tugas akhir. Nah, di situ tuh aku banyak banget kayak baru tahu teknik-teknik yang aku bisa lihat secara langsung di baju tuh gini jadinya gitu. Terus juga kasih inspirasi buat, kan tahun itu kita belum ada adi busana ya. Terus kita tahu tahun semester depan kita bakal ada adi busana, dan di sana dapat inspirasi lah, dapat sneak peek. Jadi paling aku nanti kalau mau bikin baju adi busana, aku mau bentuk siluetnya
mermaid, terus aku mau konsepnya kayak gini lah kayak gitu. Jadi dapat secercah pencahayaan ilahi mengenai tugas selanjutnya. Itu sih yang paling berkesan. Sama satu lagi lupa, aku bisa lihat karyaku dan teman-teman dipajang, dan dilihat banyak orang, senang sekali. Rasanya kayak ada kebanggaan tersendiri Bangga lah ada ya. sendiri, ya Allah dipajang gitu kayak. Dipamerin sama dilihat sama banyak orang gitu ya. Bener banget. Ya. Lanjut. Next. Lanjut. Swasamita 2020 sekarang ini kan beda ya Kak, karena lagi pandemi, terus kita online. Nah terus kira-kira nanti acaranya bakal apa aja tuh Kak? Kalau kita tahun ini online, kita mencoba untuk menghadirkan Swastamita yang nggak jauh beda sama yang tahun kemarin, walaupun suasananya online. Jadi kita bakal tetap ngadain fashion show, kita juga bakal tetap ngadain workshop, dan kita juga bakal ngadain talk show. Cuma memang bentuknya secara online dan disiarkan live gitu ya. Kalau untuk fashion show yang udah nge-follow IG-nya official Swastamita pasti udah tahu kemarin kita udah produksi untuk fashion show ya. Nah, itu nanti hasilnya bakal bagus banget, guys. Lagi diedit videonya ya sama fotografernya. Tapi bedanya tuh apa ya? Kan kalau tahun kemarin kita 3 hari berturut-turut ya. Kalau ini kita bakal 3 minggu berturut-turut. Nah, Wow. kalau tahun lalu 1 hari fashion show-nya, tahun ini kita bakal ada 3 fashion show. Jadi 1 minggu itu bakal ada 1 fashion show dengan tema yang beda. Gitu. Temanya nanti aja, jangan dikasih tahu ya. Jadi selama 3 minggu itu ada 3 fashion show yang Ada temanya 3 fashion berbeda-beda show, ya? benar banget. Terus nanti kita juga ada exhibition, tetap bakal ada. Okay. Nanti di situ exhibitnya kalian bisa lihat karya-karya. Kalau kemarin kan exhibition ada crochet ya, lebih ke mata kuliah dasar. Nah, kalau ini nanti udah ke mata kuliah yang ada di tingkat 3 dan 4. Jadi bisa lebih expert lagi tuh, kayak gimana cara buatnya gitu. Aku juga dulu pertama kali gitu kok mikirnya. Terus apalagi ya, kita juga bakal ada talk show bareng alumni dan beberapa brand-brand Indonesia yang siapa tahu nanti bisa menginspirasi kita semua ke depannya. Kita mau jadi apa, apalagi yang mau jadi businesswoman, mungkin di sini ada yang mau jadi businesswoman, bisa banget nanti nonton talk show. Saya. Ya, gitu. Oke. Nah, kalian kalau mau ngikutin update dari acara Swastamita, kalian jangan lupa follow apa Karin? @official_swastamita Dan @serat.fik. kalian di sana bakal banyak informasi penting ya. Kalau misalnya ada lomba, ada apa-apa tuh pasti kita bakal nge-infoin di Instagram kita. Oke. Kak, suaranya balik lagi, Kak. Kalian tahu kan kalau udah ada lagu ini? Suaranya balik lagi. Giveaway. Kita bakal ada giveaway time. Tepuk tangan online. Giveaway. Oke. Nah, giveaway kali ini kita bakal dapat voucher dari Peppercorn. Pertanyaannya bakal dikasih oleh Kak Make, silakan. Aku yang akan kasih pertanyaan. Gampang kok kalau kalian mendengar aku bicara tadi ya. Di mana Swastamita 2019 dilaksanakan? Hayo di mana? Tadi aku udah sebut lumayan ya, agak ke Lembang belok ya tuh. Bukan di Lembang ya, bukan di Lembang. Nama galerinya sebut. Ayo, tahu nggak ada yang namanya tuh Oriza Sativa kan di sini, dan aku tuh ingat itu tuh nama ilmiah beras. Lucu banget namanya. Padi nama ilmiah padi. Bagus banget, lucu. Ada yang bilang di London, Kak, katanya. Bener di gak? London, wow, jauh ya. Adi apa ya? Adi apa ya? Adi tuh nama rektor. Amin di London. Amin. Aja dulu lah. Amin ya, Bu ya. Tahun depan ya, Bu, mungkin. Tahun depan. Di 2019 gue bilang tahun depan pokoknya di hotel. Salah ini. Salah, Bu. Ternyata COVID nggak jadi kita di hotel, Bu. Maaf ya, Bu ya. Jadi. Kayaknya di Dubai. Amin ya. Amin. Iya, di Buah Batu, Kak. Di Buah Batu. Oh my God, itu sih Buah Batu. Baduyut New York. Kenal daerah itu.
Buah Batu tuh itu loh, Bandung Coret. Enggak kota ya, kabupaten. Ada yang bilang di Zoom, Kak. Di Zoom, oh bener juga sih ya. Kan kita live-nya Zoom sama YouTube ya, bener-bener. Bojongsoang. Kayaknya udah dapet tuh Kak pemenangnya. Nah, kita udah dapet nih ya. Nah, pemenangnya bakal kita kasih tahu nanti di akhir video bersamaan sama link nanti. Selain ini tadi nggak boleh. Rasanya. Nggak boleh. Disensor Kak, disensor. Jadi Iron Man. Lanjut. Kita punya satu giveaway lagi, langsung aja. Ini bakal dapat produk loh guys, pertanyaan terakhir. Ayo. Produk yang dari Korea, tapi asal dari Cina, bingung kan? Internasional. Nasional. Langsung dengerin ya. Siapa nama Kaprodi dari prodi kita? Ayo, siapa nama Kaprodi? Ayo, siapa nama Kaprodi kita? Itu harus lengkap ya. Harus lengkap. Ayo, itu nama ibunya sudah terpampang nyata. Itu bisa nyontek ya. Ayo, nama lengkap. Kalau bisa pakai gelar, harus pakai gelar. Kalau bisa ya. Ayo cari dulu mungkin di websitenya Kria. Ada. Ayo. Kayaknya pada deg-degan deh, takut salah. Iya, takut salah. Enggak apa-apa, guys. Ayo jawab, guys. Ayo, guys. Oke. Pasti ini sudah lagi kakak yang ngecek jawaban pasti bingung ya. Karena yang jawab pertanyaan banyak. Wow. Benerin ada yang... Wow. Beserta gelar, titik koma tuh bener banget. Itu copy paste ya Mbak dari website nggak akan ya? Diketikkan Mbak ya. Ketik lah ya. Di copy paste. Ayo masih. Kita belum dapat pemenangnya. Harus yang lengkapnya. Mana? Oh ya. BTW guys ya, nih yang angkatan 2020 itu udah ngupload video buat crochet tugas yang ini loh, tugas apa namanya mix and match-nya. Keren banget. Aku kayak gila nih orang lihat banget ya, aku nggak bisa bikin TikTok screen itu. Aku gitu ya, Kak. Ya, aku udah lihat di hashtag-nya tugas crochet kan 2020, keren sekali lah. Mantap, kalian mantap banget. Tak kasih jempol banyak. Ya, Karin jangan mau kalah, kamu ikutan juga sana bikin. Aku ospek lagi. Oh iya, ada pengumuman nih dari Swastamita. Kita udah ada trailer videonya. Trailer videonya. Langsung aja liatin kali ya apa? Boleh dong, liatin. Boleh. Sambil menunggu pemenang giveaway. Sebentar. Oke. Udah ada belum? Udah. Mulai. Wow. Kepo deh, aku pengen nonton fashion show virtualnya. Kalau misalkan tadi videonya putus-putus itu udah ada di IG-nya, YouTube-nya Swastamita. Jadi kalian bisa lihat. Aku nggak sabar ngeliat hasilnya. Nah, kita udah dapet pemenang dari giveaway-nya. Tapi kita mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk follow @officialswastamita dan serat.fik. Makasih juga buat Make udah nemenin kita. Terima kasih juga buat Bu Ila yang udah nemenin kita kali ini. Sepertinya Ibu makasih banyak Ibu. Makasih banyak udah nemenin kita hari ini. Semoga teman-teman hari ini bermanfaat ya. Kita ngebahas soal kurikulum dan juga review Swastamita tahun 2019.
Acara ini disponsori oleh Harum Peppercorns dan Mirabel & Co. Oke, bentar lagi kita bakal ngasih link untuk kalian ini ya, untuk kalian absen. sekalian bacain pemenangnya kali ya, Kak. Ya, oke. Kita baca pemenangnya. Oke, untuk dari mana dulu nih? Untuk giveaway pertama yang tadi pertanyaannya dari Bu Ila, pemenangnya adalah drum roll. Hydra _ Devi _ KTM _ NIM-nya dia. Iya. Hydra. Ada Hydra Devi. Devi atau Hydra? Namanya lucu juga ya, Hydra. Hail Hydra dong. Selamat Hydra Devi. Nanti kalian bakal dihubungin sama panitia kita ya. Terus yang kedua pemenangnya adalah Bentar. Ada nggak orangnya itu? oh iya. Hydra Devi. Hydra Devi tolong nyalain mic-nya dan kameranya. Hydra. Hail Hydra. Saya Kak. Mana saya Kak. Yang mana? Oh, ada ya? Oh, hai, kamu menang ya buat dapat voucher dari Harum. Kasih Kak. Selamat, nanti Ya. dihubungin ya. Terus yang Oke. kedua, ada siapa Kak? Sebentar. Giveaway kedua, dari pertanyaannya Kamake. Ada Anissa Triwulandari. Selamat. Kasih Kak. Itu ya. Mana orangnya? Oh, kameranya mati ya? Aku nggak kepo bisa sama ya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu bakal dihubungin sama Katia ya. Kasih, Terus Kak. untuk kamu dapat voucher dari Peppercorn. Jangan lupa buat follow Instagramnya, oke? Nah, Oke. Yang terakhir nih. Pertanyaan terakhir yang menang adalah Zahra Ardia. Dengan jawaban yang lengkap yeay. banget. Selamat. Kasih, Mana orang? Kak. Mana sih orangnya? Aku Kak. Oh, ini Zahra. Oh ya. Selamat. Kamu dapat dari mana jawabannya? Nulis. Oh my god. Dari kemarin. Sangat niat. Keren, well deserved. Sangat niat ya. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, Swasta Mita ada lombanya untuk pra-eventnya. Iya, ada lomba. Nanti kalian bisa ketentuannya bisa cek di Instagram kita di official Swasta Mita dan serat.fik. Kayaknya udah habis ya Kak, kita udah di penghujung acara. Iya. Sedih. Absensi menunggu Iya. dulu ya guys. Iya, kita sambil nunggu. Aku sambil tanya-tanya boleh lah ya. Aku kepo nih anak-anak KTM sekarang tuh kebanyakan orang mana nih? Ada yang orang Bandung nggak guys? Jawabnya gimana ya? Oh, itu ada Aska ya, Aska. Aku orang Bandung mana? juga. Bandung Kabupaten, Kota, Bandung Coret. Saya di kota, Bu. Tapi kampus saya itu sedikit coret, Bu. Bukan sedikit coret, emang coret. Oh, emang coret. Sedikit agak melenceng gitu ya, Bu ya. Agak jauh gitu. Teman-teman di kolom chat udah ada link untuk isi feedback ya. Tolong diisi. Kalian bisa isi, kita ngasih waktu berapa lama ya? Ada waktunya ya guys, jadi kalian harus cepat isi buat dapetin sertifikat. Kita kasih waktu 15 menit. Oh, sampai 17.20 ya. Kita bakal ada sesi foto ya. Sesi foto dulu apa? Kita sambil nunggu sambil foto kali ya.
Nyalain dong kameranya, ayo kita foto bersama. Oke, foto. Bergaya guys, ayo. Nyalain kameranya, jangan lupa. Udah. Udah, foto ya. 1, 2, 3. Lagi, sampai 7 kali nih. Oke. Gaya terus sampai 7 kali. 1, 2, 3. Lagi. Berapa kali? Tangan ibu kepotong, Bu. Aku juga sama. 1, 2, 3. Aduh. 3 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 2 kali lagi. Banyak juga ya. Banyak. Bentar. 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi, masih 2 kali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, habis. Oke. Udah pada ngisi belum? Absensinya. Oke. Terima kasih buat teman-teman udah bergabung sama kita. Sampai ketemu di acara lainnya. Terima kasih buat Ibu Ila, Kak Make. Dadah, yang udah isi boleh bisa leave dari forum ini ya. Bye-bye guys. Oh, sambil Terima Dadah kasih. semua, ketemu lagi di lain waktu. Dadah. Yang belum ya. Ada yang bermasalah nggak buat isinya? Bisa tanya di kolom komentar ya. Dadah semuanya. Oh. Bye. Sini. Marilah pulang. Boleh tidak semuanya. Kawan. Pada betah kali ya. Kalau masih pada betah, kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanyain ya. Iya, siapa tahu emang gabut aja. Lagi mengerjakan LMS, guys. Puyeng. Tolong. Oh iya, hari ini kita tuh disponsori sama 3 sponsor ya guys. Yaitu Harum, Peppercorns dan juga Mirabel & Co. Terima kasih buat sponsor udah nge-sponsorin kita hari ini. Peppercorns tuh kalau nggak salah punya dosen loh, punya Pasigi. Dosen-dosen kita tuh banyak yang punya brand lokal loh guys. Kalian kalau suka kepoin aja Instagramnya. Terima kasih kakak-kakak. Jangan. Ternyata ada angkatan kita, guys. Oh, iya. Aduh, aku malu sekali. Aku malu. Bodoh amat. Agak telat ya. Kak masih bisa ikutan giveaway. Mohon maaf udah habis ya. Maaf Bapak Herli, giveaway-nya diri sendiri aja ya. Boleh kok. Terima kasih kakak-kakak cantik.
Nggak diangkat. Wah, lagunya habis. Bye-bye teman-teman. Terima kasih juga. Dadah. Makasih ya udah Mau di gabung. IG, mau dimanapun gak pernah dapet giveaway. Kasih. Gak pernah dapet giveaway. Tenang, kita giveaway masih panjang. Jangan sampai swasta mita kelar kita masih ada giveaway. Menanti banyak banget. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Lagi kakak lagunya. Lagi dong kak. Yuk kak lagi. Guys, sambil ngerjain tugas ya guys. Quiz ya, Kak? Quiz dan discussion. Sama-sama. Mari pulang. Koplo kak, katanya ada yang request koplo. Koplo kakak. Tolong kak. Oke, kak. Koplo, oke. Sore Oh, digoyang. asik ya koplonya, aku sedih ya. Kok sedih ya? Kopi susu, kopi dangdut mungkin. Mungkin lagu baru kali kopi susu. Apa sih Hen kopi susu? Lu mau minum kopi susu? Iklan. Iklan tidak dibayar. Ini, Ja. Mau ikut giveaway dong. Udah telat kak, udah habis kak. Habis ya. Udah telat. Udah telat kak. Ja, joget gila. Sawernya dong kakak. Ih, ada yang baru Ayo masuk digoyang lah. nih kakak. Pai-pai banget. Baru masuk. Jalan kali goyang. Asik, goyang guys. Masih ada orang nggak sih? Masih banyak. Oh, masih banyak. Aduh maafin kita ya. Guys, gak jadi muncul aku. Gak apa-apa, Ja, ayo joget, Ja. Ayo Senja, tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Nugas Jangan sedikit malu-malu. guys. Ayo dong kakak, dangdutannya. Cita. Cit. Kalian masih pada betah ya? Masih dong. Cit, udah selesai tugas Pak Sigit. Maaf belum tersentuh. Dibahas lagi. Aduh, ngebahas tugas ya di sini, belum tugas. Maklum, mau tamat Mbak. Oh Sabar. iya. Oh sampai nggak dingin lagi. Iya, aku belum makan nih. Aku mau makan. Makan apa ya guys? Tolong rekomendasiin aku makan apa. Chris Bar. Chris Bar lagi. Sudah hampir setiap hari aku makan Chris Bar. Itu jagat kak, jagat. Jagat, iya ya, aku udah lama gak makan jagat. Tapi Aku sama-sama nggak tahu jagat itu apa. Podomoro. Mainnya kurang